wasahbi wal ahli. Alhamdulillah, baiklah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka kita telah selesai membaca riwayat hidup baginda Rasulullah SAW serta pujian-pujian yang kita tujukan baik yang kepada Allah maupun yang kepada beliau. Semoga apa yang kita upayakan, yang kita usahakan dari amal-amal soleh ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak dan pantas untuk mendapatkan pahala sebagai balasan. Salawat serta salam senantiasa kita senandungkan untuk kita hadirkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Selain kita berharap kepada Allah, semoga dengan senandung salawat yang kita baca dan kita hadirkan kehadiran beliau, niscaya kita akan digolongkan kelak di hari kiamat, masuk di dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bacaan sholawat yang kita baca pada malam hari ini terasa istimewa. Kenapa? Karena dibaca bertepatan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sendiri telah disinggung keberadaannya oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam sebuah hadisnya beliau mengucapkan wa sya'banu syahri, dan adalah bulan Sya'ban itu bulanku. Mengapa baginda Rasul SAW secara harfiah beliau mengucapkan dan bulan Sya'ban adalah bulanku? Kenapa yang diklaim oleh beliau bukan bulan Maulid, bulan hari jadi beliau, bulan kelahiran beliau? Kenapa justru bulan Sya'ban? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah karena di dalam bulan Sya'ban ini ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menggambarkan dan melukiskan betapa agungnya Rasul kita Muhammad, betapa istimewanya Rasul kita Muhammad, betapa mulianya Rasul kita Muhammad. Sebuah nilai keagungan dan kemuliaan yang tidak mungkin dapat disusun oleh siapapun dari kalangan para nabi dan para rasul, apalagi manusia biasa. Salah satu peristiwa yang terjadi yang menggambarkan akan keagungan Rasul itu adalah turunnya perintah Allah untuk kita berselawat dan bersalawat kepada Nabi, yaitu turunnya firman Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk kita berselawat, maka amalan yang paling ideal yang dapat kita lakukan di dalam bulan Sya'ban ini, kita jadikan bulan Sya'ban ini untuk bulan ajang kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dengan harapan yang demikian keberadaan kita sebagai umatnya diakui oleh beliau, sekaligus kita menjadi orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Tatkala tiada syafaat kecuali syafaat beliau, tiada pertolongan kecuali pertolongan beliau, tiada uluran tangan kecuali uluran tangan beliau, maka orang-orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaat beliau adalah orang-orang yang tatkala hidup di dunia ini begitu banyak berselawat dan bersalam kepada beliau. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa diubahnya arah kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis untuk diarahkan kembali menghadap ke Ka'bah sesuai keinginan Rasul SAW. Adalah ceritanya tatkala Rasul SAW di awal hijrah beliau ke Madinah itu, Allah memerintahkan kepada Rasul untuk merubah arah kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis, dari menghadap ke Ka'bah untuk diarahkan ke Baitul Maqdis. Perubahan arah kiblat ini diterima oleh Rasul SAW dengan wajar-wajar saja. Maka sejak saat itu Rasul menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya kaum Nasrani dan kiblatnya kaum Yahudi. Namun perubahan arah kiblat ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi yang memang mereka itu
Cukup banyak komunitas kaum Yahudi itu di seputar kota Madinah. Orang-orang yang sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Quran, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah puas sampai kalian orang-orang Islam meninggalkan agama kalian dan mengikuti jejak mereka. Itu informasi Al-Quran, informasi yang cukup akurat. Jadi sampai kapanpun kaum Yahudi tidak senang kalau umat Islam menjalankan perintah agamanya. Orang Nasrani gerah kalau melihat orang Islam menjalankan agamanya itu sesuai informasi Al-Quran. Kalau Anda sebagai orang yang beriman, pasti Anda mengimani ayat ini. Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk menjungkir balikkan, memprovokasi keimanan orang-orang pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Maka mereka itu kemudian melihat siapa kira-kira yang cocok untuk dijadikan sasaran. Setelah mereka mengamati beberapa saat, akhirnya mereka putuskan untuk menyerang kaum mu'allafatul qulub. Kaum mu'allaf, orang-orang yang baru Islamnya seminggu, yang baru sebulan, yang baru 3 hari, yang mengenal Islam baru sebatas kulitnya saja. Itu yang mereka serang dengan berbagai macam fitnah. Di antaranya mereka mengatakan, lihatlah kalian wahai pengikut Muhammad yang selama ini menghujat kami orang-orang Yahudi. Jika bukan karena kami orang-orang Yahudi, niscaya Nabi kalian tidak tahu akan menghadap kemana tatkala sholat. Nah, fitnah yang sama selalu diutarakan, disampaikan kepada kaum mu'allafah itu, yang akhirnya provokasi itu membawa hasil. Begitu banyak kemudian orang-orang mu'allafatul qulub yang bertumbangan menjadi murtad. Kemurtadan sebagian pengikut Rasul ini pukulan berat bagi Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW seringkali mengadakan wajah menatap langit, mengekspresikan keinginan beliau untuk Allah segera mengubah arah kiblat. Yang penting jangan menghadap ke Baitul Maqdis, agar orang-orang Yahudi tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan provokasi terhadap kaum muslimin. Tapi itulah ketentuan Allah. Orang yang beriman itu harus diuji oleh Allah. Allah pun berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir setelah mereka memaklumatkan diri mereka sebagai orang yang beriman, lalu mereka tidak diuji? Tidak. Allah pasti akan menguji dengan banyak hal. Mungkin diuji kesehatannya, diuji ekonominya, diuji keluarganya, diuji dengan anak-anaknya. Padahal dia orang baik-baik, tapi anaknya luar biasa badungnya, luar biasa nakalnya. Itu boleh jadi salah satu bagian daripada ujian Allah. Sebagaimana Allah menguji umat-umat terdahulu, maka demikian pula umat Islam saat itu menghadapi ujian. Kenapa? Karena barisan umat yang beriman itu harus benar-benar diseleksi agar tidak semua orang memaklumkan dirinya sebagai orang yang beriman. Maka perlu diseleksi. Nah, seleksi itu memerlukan waktu 16 bulan. Setelah 16 bulan, Allah kemudian merespon apa yang menjadi keinginan bagi Rasul Muhammad SAW. Tepatnya pada bulan Sya'ban inilah terjadinya peristiwa perubahan arah kiblat itu sesuai yang diinginkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tetapi yang menarik di sini, yang menggambarkan dan mencerminkan akan keagungan Rasul adalah ayat yang berkaitan dengan perubahan itu, yang bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami selama ini senantiasa memperhatikan dirimu wahai Rasul Muhammad, bahwa kau seringkali menengadakan wajah menatap langit, mengekspresikan keinginanmu untuk aku merubah arah kiblat ini. Kemudian Allah katakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami pasti
akan menghadapkan dirimu ke arah kiblat yang engkau suka. Allah tidak mengatakan yang aku suka, tapi Allah justru mengatakan yang engkau wahai kekasihku Muhammad suka. Padahal kiblat ini berkaitan dengan sahnya sholat. Sementara sholat itu adalah ibadah yang paling vital dan paling sakral. Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumil qiyamati as-shalah. Kelak manusia itu yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah di hari hisab itu adalah sholatnya. Kata Rasul, fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau sholatnya sukses, mantap, lolos, maka dapat dipastikan seluruh amalnya akan lolos. Sebaliknya, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya gugur, tidak sukses, maka dapat dipastikan amal-amalan yang lain tidak akan dapat mendongkrak sholat tersebut untuk menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu sholat adalah amalan yang paling vital dan paling sakral. Ternyata di dalam pelaksanaannya, sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Ternyata kata Allah, dan akan aku hadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka. Allah tidak mengatakan yang aku suka. Padahal ini berkaitan dengan ibadah yang paling vital dan paling sakral. Ini menunjukkan betapa istimewanya Rasul kita Muhammad, betapa agungnya Rasul kita Muhammad. Mungkin orang-orang yang selama ini mengatakan Muhammad sama dengan kita itu tidak pernah membaca ayat ini. Siapapun dia, termasuk Imam Masjidil Haram sekalipun Imam Masjidil Haram ia belum membaca Al-Quran jika tidak bisa memaknai ayat yang satu ini dengan benar. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan dan akan aku hadapkan engkau ke arah kiblat yang aku suka? Padahal ini berkaitan dengan ibadah yang paling menentukan. Tapi Allah katakan yang engkau suka. Kalau ibadah yang paling menentukan saja diserahkan terhadap Rasulullah SAW. Gak penting, itu artinya gak penting bagiku engkau tidak menghadap kemana. Yang penting bagiku adalah keridhaanmu. Asal engkau suka, asal engkau puas. Engkau mau menghadap ke utara, ke selatan, gak penting bagiku. Menghadap ke timur atau ke barat, gak penting. Yang penting engkau puas, itu bagiku. Nah, ayat ini turun juga di dalam bulan Sya'ban. Dua peristiwa ini saja sudah cukup untuk Rasul mengklaim bulan Sya'ban itu adalah bulan beliau. Selanjutnya Rasul mengatakan wa Ramadhanu syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang diklaim oleh Rasul adalah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Ramadan, beliau segera memasuki masjidnya dan segera menaiki mimbarnya. Dan dari atas mimbar itu kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Khutbah itu intinya mengucapkan selamat kepada kaum muslimin akan datangnya bulan Ramadan. Dari sanalah kemudian tahniah, ucapan selamat itu akan datangnya bulan Ramadan menjadi hal yang sunnah. Marhabannya Ramadan dan seterusnya itu menjadi hal yang sunnah, mengacu pada hadis itu, di mana Rasulullah SAW di atas mimbar itu menyampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Sementara Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu syahrun awwaluhu rahmah, bulan di mana sepertiga awalnya merupakan hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan itu merupakan 10 hari yang syarat dan padat akan rahmat Allah. Itulah kesempatan bagi kita yang selama ini sempat terfikirkan di benak kita, sempat terlintas di pikiran kita betapa jauhnya rahmat Allah dari kehidupan kita. Saat kita memohon kepada Allah,
Saat kita memohon kepada Allah akan keinginan-keinginan kita, akan angan-angan kita, akan cita-cita kita tuangkan dalam doa, panjatan doa. Namun apa yang kita harapkan tak juga kunjung kesampaian. Maka sempat terlintas di benak kita betapa jauhnya kita dari rahmat Allah. Kalau itu yang terjadi, maka dengan datangnya bulan Ramadan, itulah kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah, untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, untuk mendaulat diri ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati. Rasul mengatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Sementara Rasul mengatakan syahrun wa awsatuhu maghfirah, bulan di mana sepertiga yang kedua adalah bulan hari-hari yang penuh dengan janji akan maghfirah dan ampunan Allah. Itulah kesempatan kita untuk menggapai maghfirah Allah, untuk menggapai ampunan Allah, untuk melepas bebaskan diri ini dari belenggu dosa dan kesalahan. Karena Ramadan itu sendiri sebuah ibadah yang punya kekuatan untuk meluluh lantakkan dosa dan kesalahan kita. Maka Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan, kenapa Ramadan itu disebut Ramadan? Wa summiya Ramadanu Ramadana wa huwa ma'khudun min Ramadhan yarmudu. Ramadan itu diambil dari akar kata Ramadhan yarmudu, yang dalam definisinya artinya ahraqa yuhriku, artinya yang membakar. Maka Ramadan itu punya daya berangus, punya daya dan kekuatan yang dapat meluluh lantakkan dosa dan kesalahan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sepanjang hari dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan keabsahan puasa. Lalu waqama, di petang harinya diikuti dengan berbagai macam amal ibadah, amal ketaatan, mulai yang wajib sampai yang sunnah, mulai sholat maghrib, sholat isya, sampai sholat tarawih, sholat witir. Syukur-syukur kalau ditambahi dengan sholat tasbih, syukur-syukur kalau ditambahi dengan sholat hajat, syukur-syukur kalau ditambahi dengan qiyamul lail. Jangan berdebat soal 8 rakaat atau 20 rakaat, itu kuno. Itu manusia-manusia terbelakang yang masih mempersoalkan apakah 8 rakaat atau 20 rakaat. Kalau kita di luar negeri, itu sholat tarawih 100 rakaat, kita lakukan apa? Kita masih berdebat 8 rakaatkah atau 20 rakaat. Umat lain 100 rakaat dan tanpa komentar. Kita mau surga yang paling depan, tapi mempersoalkan soal ibadah. Fasalnya satu aja, karena kita malas beribadah itu. Bukan tentang keabsahan. Mana yang dilakukan oleh Nabi? Mana yang paling sahih? Yang paling sahih, yang paling banyak. Karena hadis Siti Aisyah mengatakan, Rasul mengatakan kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang akan kau terima wahai Siti Aisyah istriku adalah sesuai dengan jerih payah yang kau usahakan. Makin banyak kita berupaya dan berusaha untuk mengtakarrubkan diri kita kepada Allah, makin afdal dan makin baik. Jadi kalau di Yaman misalnya, sholat 20 rakaat pindah ke masjid yang lain, 20 rakaat pindah ke masjid yang lain, 20 rakaat pindah, sampai menjelang fajar. Kita 8 rakaat kadang-kadang ekspres. Iya, ruku sujudnya kayak ada filmnya. Mereka nggak sadar sholat tarawih itu menghadap kepada siapa? Juga kepada Allah yang sama.
bukan kepada Allah yang lain. Sehingga kalau kita sholat tarawih boleh setengah hati, setengah khusyuk, setengah tumakninah. Mana bisa begitu? Tumakninah itu rukun daripada sholat. Tanpa tumakninah nggak ada sholat. Itu mazhab yang benar begitu. Karena tumakninah itu rukun yang paling dominan dalam sholat. As-sujud wa tumakninatu fi, ar-ruku' wa tumakninatu fi. Selalu begitu. Dari 18 rukun sholat yang paling dominan adalah tumakninah. Jadi kalau sholatnya kayak ada pirnya, ya, belum sempurna sudah naik. Lebih baik yang sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka berpikir mereka telah berbuat kebaikan, padahal tidak. Jadi pola-pola yang seperti ini kita tinggalkan. Mari kita perbaiki nilai-nilai ibadah kita dalam bulan Ramadan, agar kita dimampukan oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu meraih kemenangan besar. Lalu di akhir Ramadan itu kita layak dan pantas untuk dikatakan orang yang beridul fitri, kembali dapat meraih kesucian diri kita. Selanjutnya Rasul mengatakan, syahrun akhiruhu idkun minan nar wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan di mana sepertiga yang terakhir, mulai tanggal 1 ke tanggal 20 sampai akhir Ramadan, merupakan hari-hari yang penuh dengan janji-janji Allah untuk membebas-lepaskan umat ini dari segala ancaman azab nerakanya. Maka jika tahun ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita, karena memang Allah menghendaki untuk diri kita begitu banyak nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu yang perlu kita syukuri, dan di antara wujud syukur itu adalah mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kita benar-benar disambut jadi tamu-tamu Ramadan, murid-murid Ramadan yang akan sukses ya menjadi hamba-hamba Allah dengan meraih kembali kesucian diri kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Inilah yang saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sejauh ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.